Arab aja nggak bikin keuntungan apa-apa buat Indonesia. Coba Cina. Cina banyak bikin keuntungan buat Indonesia loh. Semua jalan tol di Indonesia itu punya Cina loh. Semua bandara di Indonesia itu punya Cina. Semua infrastruktur yang hebat-hebat yang dibikin Jokowi itu punya Cina semua. Kalau nggak ada Cina, Indonesia, Jokowi nggak bisa apa-apa. Jokowi mau pidato saja ditinggal sama Obama kok. Ingat nggak itu? Obama pergi saat Jokowi pidato. Ya Obama pergi, Jokowi pada pidato. Cuma dikentutin doang sama Amerika. Coba Jokowi, apa yang dilakukan oleh Xi Jinping sama Jokowi? Wah, diwongke sekali, saudara. Mau minta apa kamu? Ya, kamu mau minta apa? Begitu datang ke Cina, kamu mau minta apa? Tanpa Cina, Indonesia udah kolab loh. Utangnya sama Amerika banyak loh. Habis-habisan loh. Dibantu sama Cina luar biasa loh Indonesia. Ya, walaupun tetap namanya harga diri bangsa tadi ya, Kepulauan Natuna itu ya, yang laut apa, Laut Cina Selatan, tetap profesional. Urusan dagang, gitu ya. Ada isu ya, orang Cina ini orang negara-negara dibangkrutkan sama Cina. Enggak, mereka memang sudah bangkrut, diulurin sama Cina. Tujuannya itu sama seperti Amerika, supaya mereka pakai dolar Amerika. Nah, sama Cina supaya kamu pakai yennya Cina, supaya mata uangnya Cina jadi kuat. Makanya negara kamu tak beli, nah utangnya tak bayarin semuanya, tapi kamu harus pakai mata uangnya Cina. Ganti jangan pakai dolar. Itu tujuannya supaya mata uangnya Cina kuat, sehingga perekonomiannya stabil. Lewat dulu Octavianus. Ya, Octavianus. Kedengaran nggak Pastor Paul? Ya. Ya, Shalom Pastor Paul, Shalom teman-teman Galarua. Gini Pastor Paul, kalau menurut saya sih apa ya, zaman sekarang ini karena perang Ukraina gitu kan, Vladimir Putin sewenang-wenang begitu dengan gerombolannya Xi Jinping sama Kim Jong Un, mereka sama-sama memporak-porandakan dunia, terjadi inflasi di mana-mana gitu loh. Begitu juga dengan Xi Jinping, di mana Xi Jinping mengedit-edit sejarah bangsa Cina yang begitu besar, cerita-cerita sejarah nenek moyang leluhur Cina diedit oleh PKC yang dipimpin oleh sekarang Xi Jinping. Jadi saya gimana ya, ya bolehlah kita berbeda gitu loh Pak Paul. Jadi saya miris gitu lihat dunia ini sekarang, perang Ukraina nggak berakhir juga gitu. Sementara resource terbesar tuh ada di Rusia dan ada di Ukraina gitu loh. Saya apa ya, miris sih lihat kebangkitan blok kiri kayak gini sih. Begitu juga dengan ideologi transnasional kan, di mana-mana mereka bangkit. Taliban udah berkumpul dengan Xi Jinping di Peking, di Beijing gitu loh. Jadi saya miris sih lihat mereka ini sama-sama bangkit gitu, entah gimana gitu loh. Ada Taliban juga diundang oleh Xi Jinping ke Peking, ke Beijing. Aduh, jadi apa ya? Ya semoga aja lah blok kiri ini bisa apa ya? Bisa kelar gitu loh. Bisa kelar. Kita minta tolong kepada Tuhan Yesus agar dunia ini dipulihkan, agar kebangkitan leftis blok kiri yang mau bangkit ini adalah gerombolan blok kiri bisa segera lenyap di dalam sekejap. Makasih Pastor Paul. Nah, ini kasih tahu ya.
Nih, Anda lihat ya. Ini Rusia. Ya. Di Belarus, Ukraina. Ya. Ya, dan ini ada Finlandia, ada Estonia, dan negara-negara lain. Ini wilayah Eropa, Uni Eropa. Ini semua, ya kalau ini jelasin ya, ini adalah free zone, ya non-block. Kalau tiba-tiba Ukraina jadi NATO, bahaya nggak buat Rusia? Ukraina apakah berbahasa Flemish? Bahasa Flemish ini adalah bahasa yang digunakan oleh orang Eropa ya. Bahasa Jerman, bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa apa lagi? Jerman, Inggris, Belanda, Poland. Itu semua dari Poland itu campuran ya. Itu adalah campuran. Flemish namanya. Kayak bahasa Sunda, bahasa Jawa, ya, terus bahasa apa Madura. Itu kan satu rumpun bahasa itu kan. Bahasa Bali, hampir sama itu kan. Nah itu sama tuh. Kalau orang ini, Ukraina, bahasanya bahasa Rusia. Belarus, Ukraina, dan Rusia, ini dulu satu negara, USSR. Tiba-tiba dia nyebrang ke sini, bahaya nggak buat Rusia? Bahaya banget. Lalu si Zelensky ini dia memprovokasi terus. Dilawan terus, sengaja. Kenapa dia memprovokasi terus? Supaya balas dan dia bisa berlindung ke Uni Eropa. Menjadi anggota NATO. Tujuannya kan mau itu kan. Nah, dia memprovokasi terus sengaja, dia cari masalah. Ya, sementara ada wilayah Ukraina yang mau bergabung ke Rusia, terus perang lagi. Saya lupa namanya wilayahnya itu, satu kecil dulu pernah dibahas sama Ibu Koni ya. Terus Amerikanya ikut-ikut ke sini. Jadi yang salah siapa? Apakah Rusia? Bagi NATO, Rusia salah. Tapi enggak. Kalau Anda kan dengar pengajarannya Pak Jenderal Tobing kemarin sama Pak Ponto, sama Ibu Koni, Rusia harus mempertahankan ini. Tapi masalahnya sama Amerika disuplai terus. Disuplai terus sama Amerika. Kalau suplainya berhenti, kan berhenti perangnya sebetulnya. Ya kan? Tapi dipanas-panasin terus sama Amerika, bahkan Uni Eropa disuruh boikot Rusia. Yang waktu proses boikot itu, saudara tahu, sekarang ini, ya lihat ya, ini contoh ya, supaya Anda tahu nih, betapa jahatnya nih, 1 euro, 2 USD. 1 euro itu 1,1 US, artinya ya lebih mahal euro daripada US kan. Tetapi waktu proses boikot itu 3 bulan, ya saya pernah ngalamin 1 US itu 1,1 euro, kebalikannya. Kaget saya itu loh waktu itu, biasanya kan lebih mahal euro daripada US. Tiba-tiba US lebih mahal daripada euro selama 3 bulan boikot ini. Wah, Belanda pintar saudara. Begitu ngerti gitu, wah enggak bener. Harga gas di Belanda, ya, gara-gara ikut-ikutan boikot itu ya, seruan Amerika buat boikot NATO itu kan, harga gas biasanya 1,6 euro per kilo, ya biasanya. Tiba-tiba jadi 3,7 saudara. Naik berapa kali lipat tuh? 2 kali lipat? Enggak. Naik 2,5 kali lipat saudara. Naiknya 2,5 kali lipat dari 1,6 euro jadi 3,7 euro saudara harga gasnya di Belanda. Ini contoh ya. Akhirnya apa saudara? Nggak jadi boikot. Begitu selesai di boikot turun, cek, langsung turun. Pertama sempat 1,3 saudara. Ya sempat 1,4 ya, sampai 1,3 lebih ya. Ya sekarang udah stabilnya di 1,6. Ya memang harganya harusnya 1,6. Yang waktu saya 3,7 ini, wah saya juga pusing, dan banyak orang-orang di Belanda akhirnya nggak bisa kerja karena nggak bisa beli bensin. Bensinnya saja harganya malah selangit saudara. Gara-gara boikot selama 3 bulan, ditipu sama Amerika. Oh itu ditipu namanya Amerika. Makanya orang Belanda marah sekali sama Amerika.
Jadi nggak mau boikot lagi. Jadi sekarang nggak diboikot, tetap jalan terus. Mereka tetap beli gas, tetap dagang minyak. Dulu belinya kan muter lewat Cina, lewat mana-mana, muter-muter saudara ya. Sekarang enggak. Masuk Jerman. Harga di Jerman gasnya murah sekali, cuma 1,1. Lebih murah lagi di Jerman. Direct langsung, nggak ikut boikot, nggak mau. Bayang nggak maksudnya? Itu dominansi Amerika. Ya semua negara harus begitu, saudara. Nah, Rusia kalau Amerika terlalu dominan, bahaya nggak dunia? Bahaya. Segala sesuatu yang single supremasi, single ya, itu bahaya, saudara. Harus ada lawannya supaya seimbang. Nggak bagus. Jadi kalau Anda bilang Rusia salah, enggak, harus imbang. Kalau nggak bahaya. Amerika kalau dibiarkan sendirian juga bahaya. Dulu memang Amerika mungkin banyak bikin baik, tapi begitu dia dominan, oh bahaya sekali. Ya, dengan adanya Rusia sama Cina bergabung jadi satu, maka dunia jadi balance nih. Coba lihat Cina. Amerika mendatangkan keuntungan apa buat Indonesia? Nggak ada. Arab aja nggak bikin keuntungan apa-apa buat Indonesia. Coba Cina. Cina banyak bikin keuntungan buat Indonesia loh. Semua jalan tol di Indonesia itu punya Cina loh. Semua bandara di Indonesia itu punya Cina. Semua infrastruktur yang hebat-hebat yang dibikin Jokowi itu punya Cina semua. Kalau nggak ada Cina, Indonesia, Jokowi nggak bisa apa-apa. Jokowi mau pidato saja ditinggal sama Obama kok. Ingat nggak itu? Obama pergi saat Jokowi pidato. Ya Obama pergi, Jokowi batal pidato. Coba dikentutin doang sama Amerika. Coba Jokowi, apa yang dilakukan oleh Xi Jinping sama Jokowi? Wah, diwongke sekali, saudara. Mau minta apa kamu? Ya, kamu mau minta apa? Begitu datang ke Cina, kamu mau minta apa? Tanpa Cina, Indonesia udah kolab loh. Utangnya sama Amerika banyak loh. Gak bisa-bisa loh. Dibantu sama Cina luar biasa loh Indonesia. Ya, walaupun tetap namanya harga diri bangsa tadi ya, Kepulauan Natuna itu ya, yang laut Laut Cina Selatan, tetap profesional. Urusan dagang, gitu ya. Ada isu ya, orang Cina ini orang negara-negara dibangkrutkan sama Cina. Enggak, mereka memang sudah bangkrut, diulurin sama Cina. Tujuannya itu sama seperti Amerika, supaya mereka pakai dolar Amerika. Nah, sama Cina supaya kamu pakai yennya Cina, supaya mata uangnya Cina jadi kuat. Makanya negara kamu tak beli, nah utangnya tak bayarin semuanya, tapi kamu harus pakai mata uangnya Cina. Ganti jangan pakai dolar. Itu tujuannya supaya mata uangnya Cina kuat, sehingga perekonomiannya stabil. Gitu ya, Pak Anton ya. Itu Anda harus masuk sampai ke sana, pemikirannya bukan cuman di kulitnya, sampai ke dalamnya, sampai ngerti sejarahnya semua. Makanya tadi ya proyek obor itu ya, One Belt One Road itu ya, Cina punya Cina itu menguntungkan Indonesia loh. Indonesia itu sudah ditekan sama Barat tuh, udah bisa-bisa loh, udah dipermalukan begitu rupa sama Barat tuh, ya sama grupnya Amerika maksudnya ya. Ya tapi itu dagang, Indonesianya bodoh. Tapi begitu ketemu Cina, ya Indonesia berterima kasih sama Cina. Nggak ada Cina, Indonesia udah bangkrut. Bangkrut, krut. Ya, itu faktanya begitu memang. Termasuk zaman dulu ya, zamannya perang kemerdekaan. Nah, setelah Indonesia mendirikan negara Indonesia, apakah orang Amerika melirik Soekarno? Enggak, saudara. Begitu Soekarno datang ke Amerika, kamu kasih Irian ke saya, kalau kamu udah kasih Papua ke saya akan merapat ke Rusia. Rusia sudah kirim loh, semua pesawatnya dari Rusia semua loh, yang dipunya sama Soekarno loh. Betapa berjasanya Rusia terhadap Indonesia, betapa berjasanya komunisme ini
terhadap Indonesia dibandingkan dengan Amerika sebetulnya. Sejujurnya, saudara. Ya, sekarang nyatanya kalau bilang, oh tuh bangkrut Rusia gara-gara komunis. Enggak, siapa bilang? Rusia bukan bangkrut gara-gara komunis loh. Komunis tidak bangkrut loh, tidak membangun Rusia loh. Tapi waktu itu, zamannya Mikhail Gorbachev, perjanjian USSR itu kan sebuah negara federasi dengan perjanjian. Memang selesai, dan waktu itu mereka lengah. Ya, kenapa? Karena kasusnya Chernobyl kalau nggak salah ya. Wah, mereka selamatkan diri masing-masing waktu itu. Makanya bubar sendiri-sendiri, nggak pakai perang, bubar sendiri-sendiri. Mereka saling selamatkan diri masing-masing. Bisa jadi Chernobyl itu juga memang dibikin sama Amerika juga bisa, kalah mereka kan. Apakah bangkrut komunisme? Nyatanya Rusia sekarang negara paling kuat, Amerika aja takut. Coba sekarang Anda lihat di karikaturnya semua ya. Joe Biden itu dihina-hina loh dalam semua di media massa itu ya. Kalau ngelihat Putin itu kan apa? Alpha male kan? Alpha male kayak James Bond kan? Kalau Anda ngelihat Putin kan kayak alpha male kayak James Bondnya Rusia kan? Walaupun banyak yang nggak suka Putin juga banyak ya. Semua ada suka nggak suka. Tetapi kalau kita lihat gara-gara Putin Rusia kan kembali menguasai dunia. Bukan seluruhnya, tapi dengan nanti tadi ya yang Ibu Koni bilang, begitu Putin kerjasama dengan Rusia, maka berimbang kekuatan dunia. Karena yang bisa mengalahkan dominasi Amerika hanya gabungan Rusia dengan Cina. Nah itu ya, jadi nggak ada masalah. Jadi, kalau yang Arab ini memang luar biasa, Arab aja jilat pantat Cina bisa-bisa sakremi-kreminya kok. Gitu ya, nah, lanjut, Rawira. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.